Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hore seluruh dunia, hore seluruh dunia, hore seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Oh ya, saya pakai background pisang ya, karena saya baru beli pisang. Tapi pisangnya brodol. Oke, saya taruh di ini nih, di piring putih, piring plastik. Oh, ini nomor handphone saya. Sorry. Nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Beberapa hari yang lalu saya bikin survei kecil-kecilan di Facebook saya Wang Sugito ya. Survei kecil-kecilan saya mau posting apa ya di YouTube Hadi Siantar. Jadi gini loh. Saya kasih 3 opsi. Opsi A adalah ramalan tentang siapa pemenang Piala Dunia di negara Qatar 2022. Itu opsi A. Opsi B adalah eh, partai mana saja yang masuk 5 besar di Pileg 2024. Pileg itu pemilu legislatif ya di 2024. Terus opsi ketiga adalah ramalan Presiden Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Ternyata netizen pilihnya opsi B. Saya akan tepatkan janji saya. Saya akan ramal Presiden Indonesia 2024 sampai 2029 ya. Sebelumnya ada iklan dulu ya, iklan pribadi. Ini iklan dulu ya. Pertama iklannya tentang perangko. Mungkin Anda bertanya pada saya, Pak, perangkonya yang saya jual, yang Hadi Siantar jual kok harganya beda? Maksudnya harganya sedikit mahal dibandingin di pasaran umum. Di pasaran umum perangko ada yang 1.000, ada 2.000, ada 10.000. Saya ingin jelaskan bahwa perangko saya memang beda karena saya tidak menjual perangko palsu. Satu. Mengenai perangko palsu saya sudah jelaskan ya. Anda lihat aja di video saya tentang perangko palsu. Kedua, saya tidak menjual perangko sampah. Mengenai perangko sampah pun saya sudah jelaskan ya. Anda bisa lihat saja ya. Ketiga, saya tidak menjual perangko repro. Untuk mengenai perangko repro nanti saya akan posting ya. Keempat ada jaminan garansi 15 hari. Jadi Pertama saya tidak jual perangko palsu. Kedua, saya tidak jual perangko sampah. Ketiga, saya tidak jual perangko repro. Keempat, garansi 15 hari. Poin pertama sampai poin ketiga itu adalah tanggung jawab moral saya kepada calon pembeli perangko ya. Karena Anda beli perangko, contoh kata. Lalu kan perangko kan akan booming itu tahun 210 tahun lagi dihitung tahun 2022. Ketika saya jahat, contoh nih, ini ilustrasi, ketika saya jahat, saya jual perangko palsu. Lalu 210 tahun lagi pembeli saya itu kan berarti buyutnya ya menjual ketika saat booming, ternyata ya perangkonya palsu. Berarti saya jahat. Makanya dari awal saya tidak mau menjual perangko palsu. Saya tidak mau menjual perangko sampah. Saya tidak mau menjual perangko repro. Dan ada garansinya 15 hari. Dengan 4 poin itu tentu akan terbentuk harga yang beda ya. Kalau Anda mau beli perangko yang 1.000 atau 2.000, silakan beli di tempat lain. Tapi pesan saya, Anda jangan menyesal. Ketika 210 tahun lagi, perangko saat itu booming, 210 tahun lagi dihitung dari tahun 2022. Ketika 210 tahun lagi perangko itu booming, lalu warisan Anda itu yang Anda sampaikan sampai ke generasi keempat Anda, yaitu buyut Anda. Buyut generasi pertama kan anak, generasi kedua itu kan cucu, generasi ketiga kan cicit, generasi keempat itu buyut.
210 tahun lagi, bilanglah satu generasi itu 50 tahun. Berarti itu sampai ke generasi buyut Anda. Ketika Anda beli perangko yang 1000, 2000, ternyata perangkonya palsu. Saya tidak bilang bahwa perangko yang 1000, 2000 itu palsu ya semuanya ya. Tapi ada indikasi sebagian perangko murah itu mesti ditanda tanya. Palsu atau tidak, mesti ditanda tanya. Ketika Anda jangan, sekali lagi saya jelaskan ya Pak. Saya tidak mengatakan bahwa perangko yang harganya 1000, 2000 itu palsu ya, tapi ada indikasi kemungkinan perangko yang murah 1000, 2000 itu palsu. Ada kemungkinan ya, karena perangko tidak mungkin harganya 1000, 2000 apa, atau tidak mungkin bilanglah perangko harganya 10.000, 20.000, itu tidak mungkin. Kalau standar harga perangko itu minimal itu ya 500.000 per 7 lembar. Di luar itu Anda mesti tanda tanya. Jadilah pembeli yang cerdas. Oke. Ketika Anda beli perangko murah 210 tahun lagi, lalu buyut Anda menjualnya ketika itu perangko palsu, buat apa? Berarti Anda sia-sia, Anda berarti menyimpan perangko busuk, saya bilang. Ya kan? Makanya belilah perangko di tempat saya. Buat Anda yang mau beli perangko saya, hubungin 087873406915. Kirim pesan saja ya. Itu iklan pertama ya. Iklan kedua adalah saya ini mediator batu bara dan nikel. Mungkin saya adalah mediator kedua ya. Jadi mediator pertama adalah bosnya istri saya. Nah, bosnya istri saya itu memang dia bisnis kayu. Tapi ketika Pak Presiden Jokowi berkuasa di Indonesia, dia stop total dulu. Karena kenapa? Ada banyak hambatan-hambatan yang bikin dia stop total dulu. Oke. Untuk roda operasional perusahaannya berjalan, dia jadi mediator. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha sayur untuk saat ini stop total ketika Presiden Jokowi berkuasa. Yang modalnya kecil sampai menengah, mereka jadi mediator. Kalau modalnya besar sampai super besar, mereka jadi buyer, pembeli. Nanti mereka beli, sesudah banyak stok batu baranya, mereka jual lagi ke negara India dan ke negara Tiongkok. Itu konsepnya. Saya adalah mediator kedua ya. Mediator pertama adalah bosnya istri saya. Oke. Jadi kalau Anda mau tawarin batu bara, boleh. Sekali lagi saya terbuka. Tapi dengan syarat mesti bikin proposal fisik ya. Karena tanpa proposal fisik saya tidak akan layanin. Yang buat proposal fisik itu adalah pemilik lahannya ya, bukan mediatornya lagi ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang buat proposal fisiknya itu adalah pemilik lahannya ya, perusahaannya ya, PT ya, pemilik lahannya ya, bukan mediator. Mediator tidak berhak membuat proposal fisik. Pak, kalau proposal online, halo, ini bisnis nilainya puluhan miliar rupiah, minimal puluhan miliar rupiah. Masa coba saya tanya balik, sopan nggak Anda kasih proposal online ke bos-bos besar? Yang ada Anda akan diomelin. Anda kok tidak sopan? Ini bisnis berpotensi nilainya puluhan miliar rupiah, bahkan ratusan miliar rupiah. Bahkan kalau kandungannya batu baranya itu sangat-sangat super banyak, bisa triliunan rupiah. Masa proposal online? Jadi buat Anda yang mau tawarin batu bara, boleh. Sekali lagi boleh, tapi mesti bikin proposal fisik, bukan proposal online ya. Yang bikin proposal fisik itu adalah pemilik lahannya, PT-nya, owner PT-nya ya, bukan mediatornya. Oke, itu iklan saya, iklan pertama dan iklan kedua. Ini nomor HP WhatsApp saya, 087873406915. Oke, sekarang masuk ke bahasan ramalan Presiden Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Ada banyak variabel. Oh ya, tolong jangan di skip ya, biar Anda tidak gagal paham ya. Sorry.
ada banyak variabel-variabel ya. Variabel pertama, sebutlah variabel A. Kalau Ibu Mega memberi tiketnya. Jadi gini loh. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Indonesia punya peraturan yang namanya presiden threshold. Ya kurang lebih gitu. Jadi artinya gini. Untuk mencalonkan calon presiden, partai politik tunggal atau gabungan partai politik yang punya jumlah total suaranya 20%. Di Indonesia minimal 20% ya. Di Indonesia yang punya suara 20% itu cuma Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disebut dengan PDIP dengan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi PDIP tanpa koalisi pun bisa berhak mencalonkan siapapun yang dia mau, tiketnya ya. Jadi variabel A ya, sekali lagi kalau Ibu Mega mengizinkan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, jadi calon presiden dari fraksi PDIP untuk calon presiden 2024 sampai 2029, saya pastikan bahwa Pak Ganjar Pranowo akan menang, walaupun menang secara tipis ya, akan menang. Ini variabel A ya. Variabel B, sekali lagi, jika Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, tidak memberi tiketnya kepada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu, saya pastikan pemenang Pilpres 2024 sampai 2029 itu adalah Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo? Bagaimana dengan Pak Airlangga? Yang hanya bisa mengalahkan Pak Anies Baswedan adalah Pak Ganjar Pranowo. Variabel C, saya kasih variabel alternatif, variabel C. Sekali lagi, jika Ibu Mega tidak berkenan memberi tiketnya kepada Pak Ganjar Pranowo, ada alternatif pilihan. Alternatif pilihannya apa? Tapi ini atas persetujuan dengan Pak Jokowi ya. Calon presidennya adalah istrinya Presiden Pak Jokowi, Ibu Iriana. Tapi itu kemungkinan besar Pak Jokowi akan tolak. Karena kenapa? Di wawancara di KTT G20 yang di Bali itu, Pak Jokowi udah berkomitmen bahwa ketika dia sudah tidak jadi presiden lagi, dia pengen menjadi rakyat biasa dan pengen menjadi anggota LSM yang berbasiskan lingkungan hidup. Jadi semuanya itu tergantung dari Ibu Megawati Soekarno Putri, apakah mau memberi tiketnya ke Pak Ganjar Pranowo atau tidak. Kalau Ibu Megawati tidak mau memberikan tiketnya untuk Pilpres 2024 sampai 2029 ke Pak Ganjar Pranowo, saya pastikan pemenangnya adalah Pak Anies Baswedan. Sekali lagi, saya bukannya orangnya Anies Baswedan ya. Saya ini memang tidak suka dengan Pak Anies Baswedan, tapi saya bicara realitas politik ya, ramalan saya ya. Jadi ini semua tergantung dari Ibu Mega. Apakah Ibu Mega mau memberikan tiketnya ke Pak Ganjar Pranowo atau tidak. Kalau Ibu Mega tidak memberikan tiketnya ke Pak Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP untuk tahun 2024 sampai 2029, saya pastikan Presiden 2024 sampai 2029 berdasarkan ramalan saya adalah Pak Anies Baswedan. Anda boleh hujat saya, boleh silakan. Itu berdasarkan ramalan saya ya. Saya mohon maaf ya, karena ini yang bisa mengalahkan Pak Anies Baswedan adalah Pak Ganjar Pranowo. Saya juga minta kepada Pak Ganjar Pranowo, tolong lebih PDKT ke Ibu Megawati. Posisi Anda sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini adalah super strategis. Kalau saya jadi Pak Ganjar Pranowo,
saya akan bikin, Ibu Mega kan suka bunga kan. Saya akan bikin banyak kontes-kontes bunga. Saya akan undang Ibu Mega sebagai ketua panitia atau sebagai tim penilai bunga-bunga. Di Jawa Tengah banyak loh bunga-bunga. Saya pernah ke daerah Unggaran, Jawa Tengah itu, dekat Bandar Pekalongan itu. Itu bunganya cantik-cantik loh, bunga fisik ya. Bunga tumbuhan ya, bunganya cantik-cantik loh. Itu baru di Unggaran loh, belum di kota-kota lain, Semarang, Pekalongan, Bandar, Brebes. Jadi, Brebes, Jawa Tengah nggak ya? Pokoknya daerah-daerah Jawa Tengah ya. Saya minta Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah lebih aktif mendekatkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jangan pasif. Karena masa depan Indonesia itu di tangan dua orang ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Megawati. Tolong lebih aktif ya Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi kalau Pak Ganjar Pranowo tidak dapat tiket ke Capres 2024 sampai 2029, saya pastikan adalah pemenangnya adalah Pak Anies Baswedan. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam Rahayu, salam Rahayu buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Ini nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya Mekar_Prangko_Kuno. Oh ya, tadi saya beli pisang di Pasar Grogol murah loh, 12.000 setandan gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Pisang.